Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para jamaah, rekan-rekan sekalian, jamaah majelis ngopi kajian fikih malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka yang pertama adalah menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar bersama-sama mempelajari ilmu Allah, di antaranya adalah ilmu fikih dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan niat yang baik ini dicatat sebagai amal ibadah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia dan dunia sampai akhir kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surah Fatihah. Kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para syuhada, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian, para orang tua kita sekalian yang telah berjasa atas kehidupan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ampunan kepada beliau semua. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau semua dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita kirimkan pula Al-Fatihah kita untuk mu'alif pengarang kitab Safinatun Najah yang setiap malam Kamis kita kaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli badrihum, sama khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahum wa nawwar darihahum bi darajatihim wa a'ada alaina barakatihim wa amtir alaina ghaisa karamatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dan amin. Masih menerangkan tentang bab arkanus shalah. Halaman berapa itu?
Di kitab saya halaman 52, kitab syarahnya 9. di halaman 9. Saya ulas dulu ya. Diulas dulu tentang kajian kita di malam Kamis yang lalu. Faslun arkanus sholati, bab menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17 rukunnya sholat. Sholat apa aja nih? Sholat duhur, sholat lima waktu, sholat sunnah, ya pokoknya sholat apa saja rukunnya ada 17 menurut kitab Safinatun Najah mazhab Imam Syafi'i. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Niat sholat. Bagaimana niat sholat itu? Niat sholat itu kalau kita biasa baca usholi, ya usholi pada zuhri, usholi pada maghrib, itu namanya niat sholat. Nah, definisinya yang dinamakan niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Yang dinamakan niat itu adalah kita menginginkan sesuatu dan langsung diamalkan. Mau makan berarti langsung ambil piring, ambil nasi dan menyuapnya, itu namanya niat. Kalau misalnya kita besok saya mau olahraga pagi misalkan, itu bukan niat, itu namanya rencana. Tuh bahasanya ajam. Ya beda ya, niat sama rencana beda. Kalau niat itu langsung mau ngaji berarti ya kita langsung pakai pakaian ngaji, kemudian berangkat ke pengajian, itu namanya niat. Mau sholat gitu. Kita berdiri ngangkat tangan tuh tujuannya apa? Tujuannya sholat, itu namanya niat. Jadi yang namanya niat itu kesengajaan dalam hati dan langsung diamalkan, itu namanya niat. Atau niat itu dibantu dengan ucapan, dengan usolli fardhol maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu namanya niat itu. Nah, melafazkannya, mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dengan mulut, itu hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i, itu ya. Jadi yang pertama rukun salat dan niat. Ini ulasan malam Kamis yang lalu ya. As-tsani takbirul ihram. Yang kedua rukunnya salat itu takbirul ihram. Takbirul ihram itu apa? Takbirul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar yang pertama. Itu namanya takbirul ihram. Kenapa takbir yang pertama dinamakan takbirul ihram? Malam Kamis yang lalu telah dibahas bahwa takbir yang pertama bisanya dinamakan takbirul ihram karena takbir ini dapat mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Contoh, sebelum kita takbir, kita boleh ngobrol, boleh tengok-tengok, boleh makan, boleh berbisik, ya kan? Dulu udah sholat pada maghrib, Allahu Akbar, udah takbir tuh, udah mengucapkan Allahu Akbar itu, maka kita sudah tidak boleh lagi berbisik, ngobrol, makan, minum, bergerak-gerak, tengok-tengok dan sebagainya. Namanya takbirul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya halal, yang tadinya boleh menjadi nggak boleh setelah takbir. Namanya takbirul ihram. Kata yang kedua, ketiga dan selanjutnya hukumnya sunnah. Ingat, jadi sholat itu takbir yang wajibnya hanya satu doang, yaitu takbir pertama saja itu. Yang wajib diucapkan Allahu Akbar hanya yang pertama. Yang kedua, ketiga dan selanjutnya boleh nggak baca Allahu Akbar lagi boleh, nggak ngangkat tangan lagi boleh, karena itu bukan rukun. Tapi nanti namanya sunnah nanti dalam bab berikutnya. Jadi yang kedua rukunnya sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Bukan angkat tangannya, bukan sedekapnya, bukan. Tapi ngucapin Allahu Akbar. Itu wajib kedengaran telinga sendiri. Allahu Akbar. Itu wajib kedengaran. Telinga kita ini wajib kedengaran. Harus kedengaran bagian dari takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Ya, ingat takbir yang pertama, usahakan telinga kita mendengar ucapan Allahu Akbar kita. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu al-qadiri fil fardi. Rukun sholat yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu di dalam sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat 5 waktu kita masih mampu berdiri,
maka sholatnya wajib berdiri sesuai dengan kemampuan berdiri kita. Kalau kita masih muda, masih bisa berdiri tegak, ya tegak. Kalau orang udah tua, berdiri udah bongkok, ya bongkok, nggak boleh didekat-dekakin, nanti belakang nanti. Ya. Itu jadi kalau sholat fardu, sholat 5 waktu, kalau masih bisa berdiri maka wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, kita masih bisa lari-lari, masih bisa berdiri nih. Sholat sunnah sambil duduk boleh enggak? Boleh. Gitu ya, boleh-boleh saja. Kalau sholat sunnah itu berdiri tegaknya bukan termasuk rukun sholat. Tapi kalau sholat 5 waktu, berdiri tegaknya merupakan rukun sholat. Bedanya begitu. Sholat tarawih saya pegel nih, baru pulang kerja misalkan, sholat sambil duduk gitu. Sholatnya 20 rakaat sambil duduk, boleh, sah, tetap sah. Cuma pahalanya separuh daripada yang sholat berdiri, itu pahalanya beda. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempat rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini kita juga wajib mendengarkan. Telinga kita wajib terdengar. Paling tidak bagian-bagian dari Al-Fatihahnya terdengar. Walaupun nggak satu surah kedengarannya, karena berisik atau karena bagaimana itu. Paling tidak, ya kalau secara normal kita baca Al-Fatihah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Ya jangan mulutnya dong ngomong tapi nggak ada suara sama sekali. Itu nggak boleh ya. Jadi karena itu termasuk rukun qauli nanti namanya, rukun ucapan. Gitu ya, ucapan harus dengar. Ya, jadi harus terdengar. Rekan-rekan sekalian, di saat kita membaca Al-Fatihah itu sebenarnya ya di saat kita sedang sholat lah. Di saat kita sedang sholat itu sebenarnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Itu maka kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya orang beriman. Jadi kita nih kalau lagi sholat, kita lagi bertawajuh dengan Allah, lagi berhadapan dengan Allah, lagi ngobrol, berdialog gitu dengan Allah, gitu ya, lagi berkomunikasi. Jadi komunikasinya kita, obrolnya kita dengan Allah ini dengan sholat. Paham atau tidak paham, tetap kita wajib sholat, wajib khusyuk, wajib serius itu. Maka kalau lagi sholat kita jangan larak-lirik. Hukumnya makruh, ngelirik sholat, ngelirik sono makruh. Kenapa sebabnya? Karena ngurang kekhusyuan. Ya, jangan tengok-tengok. Itu dapat membatalkan. Itu. Nah, di saat kita baca surah Al-Fatihah, ini ada sebuah hadis menerangkan. Mana tadi ya? Pokoknya ada hadis ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Mana itu dulu? Saya cari dulu. Pokoknya ketika kita lagi sholat, kita itu lagi ngobrol dengan Allah. Maka ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab. Jawabnya apa? Hamidani abdi. Kata Allah ngomong sama malaikat, wahai malaikat, no lihat no, hamba-hamba saya lagi memuji saya. Gitu. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ngabarin pada para malaikat, wahai malaikat, saksikan, lihatlah hamba-hamba saya lagi memuji saya. Wa idz qala ar-rahmanir rahim, kalau kita lagi ngomong ar-rahmanir rahim, Allah ngomong lagi atna alayya abdi. Gitu. Wahai malaikat, no, umat-umat hamba-hamba saya, makhluk-makhluk saya sedang memuji saya, sama kayak tadi. Alhamdulillahirabbil alamin dan ar-rahmanir rahim sama-sama memuji Allah. Wa idz qala maliki yaumiddin, kalau kita baca maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, majjadani abdi. No, hamba-hamba saya lagi mengagungkan saya, lagi memuji saya, sama aja mengagungkan saya. Wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Kata
Kata Allah, kalau orang lagi sholat nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini adalah antara saya dengan dia, antara saya dengan hamba saya gitu. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi makhluk saya akan saya kabulkan apa yang dia minta gitu. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau kita punya hajat apa saja nih, punya kebutuhan apa saja, pengen melamar kerja, pengen melamar calon istri, pengen apa saja lah pokoknya, kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, maka yang paling bagus adalah kita bacain Fatihah. Baca Fatihah ketika kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti. Dalam hati kita minta, ya Allah, mudah-mudahan lamaran saya diterima, mudah-mudahan saya ini itu, pokoknya minta sama Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara saya dengan dia, apa yang dia minta akan saya kabulkan. Nah, namun para hadirin sekalian, kita juga perlu paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti mengabulkan apa yang kita minta. Namun dikabulkannya itu ada kalanya dikabulkannya langsung saat itu, saat di dunia. Ada juga dikabulkannya itu nanti di akhirat. Ada juga dikabulkannya itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya ketika kita sering berdoa minta ini itu sama Allah, udah berkali-kali, udah berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, kok kita perasaan kita kok doa kita belum dikabul-kabul. Itu misalkan kadang-kadang ada perasaan kita begitu kayak gitu, kok Allah kok belum ngabulin doa saya minta ini kok belum kesampaian gitu. Nah itu kita, yang pertama kita harus husnudzon, harus berbaik sangka bahwa Allah tuh menerima, mendengar doa kita. Yang kedua, barangkali saja doa kita itu dikabulkan nanti di akhirat. Atau barangkali saja doa kita itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kelewat, dapat menghapuskan dosa, mengganti dosa-dosa kita dengan pahala. Itu makanya kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, minta sama Allah, enaknya atau bagusnya baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti, baca doa dalam hati, kemudian dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan atau memohon. Namun rekan-rekan sekalian perlu diingat, saya berkali-kali ngomong begini. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, itu i-nya harus dibentak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku meminta. Namun kalau iyyaka na'budu itu ya-nya tidak dikasih, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nanti maknanya berubah. Berubahnya apa? Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepadamu dewa matahari aku menyembah, dan hanya kepadamu dewa matahari aku meminta. Tuh, kalau iyyaka na'budu yang enggak pakai takdir itu artinya memintanya pada dewa matahari. Berarti kita musyrik nantinya. Kita minta pada selain Allah. Jadi ingat-ingat ya, ini karena udah tahu nih, karena udah dikasih tahu pelajarannya, maka kita jangan sampai membaca iyyaka na'budunya, iya-nya lewat saja, iyyaka na'budu, itu nggak boleh. Tuh, berbahaya itu, nanti menjadi musyrik karena kita udah tahu. Nah bagaimana bagi orang yang nggak ngerti? Orang yang nggak ngerti, dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak masalah orang nggak ngerti mah. Tapi bagi kita yang sudah ngerti, nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh, harus iyyaka na'budu, harus ada bentaknya. Iya, iyyaka na'budu. Sedikit doang perbedaannya mah, dibentak dengan tidak dibentak bacanya. Itu kalau dibentak iyyaka na'budu, jadi kita nyembahnya pada Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu nggak dibentak, maka kita nyembahnya pada dewa matahari. Itu berbahaya, itu musyrik nanti. Hati-hati. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah,
dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Wa idh qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu kan artinya kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya petunjuk, berilah saya pengetahuan, berilah saya ya pokoknya ilmu pengetahuan lah, petunjuk. Siratal mustaqim itu secara umum biasanya orang memaknainya dengan jalan yang lurus. Namun di beberapa tafsir Al-Quran diterangkan yang dimaksud siratal mustaqim adalah agama yang benar, ajaran yang lurus, ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Inna dina indallahi Islam. Itu ajaran ataupun agama yang mendapat ridho dari Allah adalah agama Islam. Ya, karena ihdinas siratal mustaqim artinya berilah kami petunjuk yang benar, yaitu agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu agama yang telah engkau berikan, an'amta 'alaihim, kepada mereka yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan agama mereka yang engkau bendu, mereka yang engkau benci, murkai, waladdallin, dan mereka yang tersesat. Nah, rekan sekalian, dengerin. Rekan sekalian, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillahnya Al-Fatihah termasuk ayat Al-Fatihah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang baca Al-Fatihah nggak baca bismillah maka sholatnya batal. Tapi menurut mazhab ulama yang lain, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, itu Al-Fatihah nggak baca bismillah lagi nggak apa-apa. Karena menurut beliau, menurut Imam Abu Hanifah, itu bismillah bukan merupakan ayat Al-Fatihah. Itu maka kalau kita sholat berjamaah, khususnya di masjid kita, Masjid Darul Rahmat Tercinta, misalkan imamnya baca Fatihahnya nggak bismillah misalkan, ya nggak apa-apa. Kita udah tahu kan, oh dia berarti mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah gitu, nggak apa-apa. Cuma nanti kita nggak sholat ya, kita biasa Fatihah baca bismillah, tiba-tiba imamnya nggak baca bismillah, kan nggak resep rasanya gitu, ya nggak khusyuk, nggak puas rasanya. Itu maka hendaklah ketika kita menjadi imam, kita tuh yang bijak. Ini penumpang ini maunya kemana? Oh, penumpang ini maunya ke Pondok Gede, gitu. Misalkan naik KR, misalkan nih kita jadi supir KR, kita lihat penumpang ini maunya kemana. Oh, ada yang ke Pondok Gede, ada yang ke Taman Square misalkan. Maka kita jadi imam tuh nggak boleh semau kita. Lewat Sumir aja belok kiri, lebih dekat, nggak boleh begitu. Kita lihat penumpangnya maunya kemana. Mentang-mentang sama-sama nyampe ke Kampung Rambutan, si supirnya maunya lewatnya Sumir sono apa namanya, Sadang ya, apa tuh, belok Sadang, belok situ. Yang nggak boleh begitu. Mentang-mentang kita jadi imam, mentang-mentang kita jadi supir, mobil-mobil kita yang bawa, kita semau kita, nggak boleh. Kita harus lihat penumpangnya maunya kemana, kebanyakan mau kemana. Oh, ada yang ke Pondok Gede misalkan 3 orang, ada yang ke arah Garuda misalkan 3 orang, kan? Yang ke arah Sedang misalkan 2 orang. Ya jangan duluin yang ke arah Sedang dulu, dahuluin yang ke arah Sumir, ke arah Pondok Gede dulu yang banyakan. Gitu. Jadi kita jadi imam, kita lihat kondisi, lihat keadaan, lihat jamaahnya maunya bagaimana. Oh, jamaahnya kalau Fatihah maunya baca bismillah, ya baca aja bismillah. Orang nggak batal nggak apa baca bismillah juga. Terlebih lagi kalau misalkan si jamaahnya caklok ikut mazhab Imam Syafi'i saja, maka menganggap imamnya adalah batal karena dia Fatihahnya nggak baca bismillah. Ya, jadi kalau jadi imam harus yang bijak, Makmumnya orang kunut semua. Ya kalau ngimamnya sholat subuh ya baca kunut. Gitu. Jangan saya mah nggak pernah baca kunut, saya mah udah nggak usah kunut lagi, ya nggak boleh. Namanya catat, walaupun nggak batal juga, tetap saja kita harus nawin kemauan jamaah, kemauan penumpang yang maunya bagaimana, gitu ya. Nah, bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin 4.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi siratal ladzina sampai waladdallin itu satu ayat. Jadi yang paling bagus baca Al-Fatihah itu habis siratal ladzina an'amta 'alaihim itu selesai sampai waladdallin, enggak berarti di 'alaihim. Bagusnya. Nah, bagaimana kalau enggak kuat? Apalagi saya lagi baca mulu, kalau imamnya saya 'alaihimnya sering berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ. Ambil nafas itu boleh. Kenapa? Karena di situ termasuk ada wakofnya, ada tanda berhentinya, walaupun bukan ayat, tapi ada tanda berhentinya. Yang paling penting jangan berhenti di 'alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim berhenti lagi, waladdallin itu enggak boleh tuh. Ya, berhenti di 'alaihim yang kedua enggak boleh. Ya, sebelum waladdallin tuh enggak boleh berhenti di situ. Kenapa sebabnya? Karena masih nyambung. Keterangannya masih nyambung, keterangannya dari surah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin masih nyambung. Itu masih satu keterangan, satu makna gitu. Ya, lanjut. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu kita lagi ngobrol dengan Allah, maka kita hendaklah yang khusyuk, kemudian usahakan terdengar telinga kita, gitu, terdengar. Maksud secara umum, bagaimana kalau rame? Ya rame juga kita tetap baca Al-Fatihahnya ya, sedang aja, jangan rame nih jangan kedengeran nih, baca Al-Fatihah teriak, nggak boleh. Dan rekan sekalian, hendaklah ketika ada orang sholat kita jangan berisik, jangan ngobrol, nggak boleh, haram hukumnya. Saya udah beberapa kali sholat isya, sholatnya susah baca surah pendeknya, salah mulu gara-gara orang ngobrol, itu nggak khusyuk gitu ya. Jadi mengganggu. Kalau ada orang ngomong, ada orang ngobrol, ada orang lagi sholat yang ngobrol, itu mengganggu, itu nggak boleh, itu haram hukumnya gitu ya. Kalau anak kecil bagaimana ya? Anak kecil mah nggak ngerti, dia mah nggak kena hukum. Kita yang tua-tua nih yang begini nih, kalau ada orang sholat janganlah berbicara gitu, menyingkir yang jauh. Lanjut lagi, al-khamisu ar-ruku', rukun 5, rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu bagaimana? Ruku' itu sempurnanya adalah seperti angka 7. Kepala, pundak, dan pantai kita harus lurus sempurnanya gitu, kayak angka 7 tuh. Angka 7 gitu, kepala, pundak, dan pantainya kita harus lurus, rata, kayak papan. Wah, saya sakit pinggang, nggak bisa sampai begitu. Ya nggak apa-apa, kita sebisanya. Yang penting sudah berubah dari posisi berdiri tegak kita. Tapi yang sempurna, tangan kita di lutut, di dengkul. Kadang ada di jamaah kita itu, kalau sholat rukunya tangannya di betis, tangannya di paha, itu kurang abdol. Yang paling abdol adalah telapak tangan kita memegang lutut kita, dengkul kita, rukbatain. Ya, dengkul kita itu. Ya, jangan ke bawah. Kadang-kadang ada tuh di bawah dengkul tangannya, itu nggak bagus, nggak abdol gitu. As-sadisu at-tuma'ninatu bihi. Rukun sholat yang ke-6, ke-6 adalah tuma'ninah fihi, di dalam ruku. Jadi kalau ruku kita harus tuma'ninah, Allahu Akbar. Tuma'ninah bagaimana? Tuma'ninah itu ada diam sejenak gitu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ngobrol Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun raweh, sholatnya ngebut, tetap saja nggak boleh kayak burung matok 4 yang tutup, nggak boleh. Harus Allahu Akbar, paling nggak 2 detik lah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Walaupun tidak baca apa-apa, tetap harus ada diamnya, diam gerakan, maksudnya bukan diam bacaan, diam gerakan ya. Karena kan bacaan ruku itu kan sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa. Baca i'tidal juga sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa. Maka di dalam rukun sholat yang ke-5 ini, ruku ini, kita wajib ada tuma'ninah. Kenapa di saat kita berdiri kok nggak ada kalimat tuma'ninah? Karena di saat kita berdiri kan kita baca Fatihah, otomatis kan lama, nggak mungkin kita baca Al-Fatihah cuma 2 detik,
nggak bakal bisa 2 detik. Itu maka ketika ruku ada kalimat tumaknina tubihi, yaitu tumaknina ketika ruku. At-tabi'u al-i'tidalu, rukun sholat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku. As-saminu at-tumaknina tubihi, yang ke 8 adalah tumaknina di saat i'tidal. Kenapa kok di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud kok ada tumakninanya? Karena tadi itu, karena bacaan i'tidalnya nggak wajib. Jadi walaupun kita nggak baca apa-apa, tetap Allah Sami Allah Alhamdulillah, berdiri walaupun hanya 2 detik baru Allah Akbar. Nggak boleh berdiri belum tegak, berdiri masih tangan miring udah sujud, itu batal itu. Berdiri Sami Allah belum tegak banget udah sujud, itu nggak boleh. Harus Sami Allah Alhamdulillah, bertegak dulu baru sujud. Walaupun tidak baca apa-apa, tetap berdirinya harus tegak dulu, seperti kita berdiri biasa gitu. Nggak boleh masih miring, masih agak miring udah sujud, nggak boleh. Itu membatalkan. Kenapa sebabnya? Karena belum ada tumakninanya. Itu rekan sekalian, kajian malam Kamis kita yang lalu kita ulas ya, biar yang kemarin belum datang, belum hadir bisa mengerti. Nah, malam ini kita melanjutkan dengan rukun sholat yang ke-9. Kalau nggak salah itu ya, malam Kamis yang lalu. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Rukun sholat yang ke-9 as-sujudu, sujud marrataini, 2 kali sujud. Nah, sujud itu ada rukunnya. Rukunnya sujud itu menempelkan 7 anggota badan. Jidat, ya, jidat ba'da jabatihi, ya, minimal sebagian jidatnya. Jadi orang sujud itu menurut mazhab Imam Syafi'i, sujud itu nggak boleh jidat kita ketutupan peci begitu. Itu nggak boleh. Atau mau kena, itu harus diangkat sedikit. Ada bagian jidat kita nih, dahi kita nih ada yang nempel. Nah, bagaimana dengan orang yang pakai sorban? Kadang-kadang ada yang sorbannya panjang. Giliran sujud, sorbannya ngambil ke sini, terus sujud sorban itu nggak boleh. Ingat-ingat tuh, orang yang biasa pakai sorban, sorbannya panjang. Kalau sorbannya taruh di bahu tuh, kita ruku, kita sujud, kan ngambil panjang tuh, kayak sinden topeng panjang. Kita sujud sorban itu nggak boleh. Kenapa sebabnya nggak boleh? Karena dia itu bergerak, gitu ya. Begitu juga kadang-kadang ada yang sujud tangannya di jidat gitu tuh. Ya sujud begitu. Lo nggak boleh tuh sujud begitu. Harus sujudnya jidatnya nggak boleh terus tangan, nggak boleh. Atau mau kena terus mau kena, nggak boleh. Pokoknya jidat usahakan usahakan jidat kita dari kita nempel ke tempat sujud, gitu. Sorban kalau sorbannya nggak dibawa, sorbannya diletakin aja, boleh sujud di sorban itu. Yang tidak boleh itu kalau sorbannya panjang nih di pundak panjang, ngambil kan, itu gerak-gerak gitu. Begitu kita sujudnya ke depan sorban, maka sorbannya dipinggirin, gitu, karena menghalangi sujud kita. Gitu. Nanti nanya di belakang. Sujud 2 kali dengan tumanina. Al-ashiru at-tumanina bihi. Rukun salat yang ke-10 adalah tumanina di saat sujud. Tadi sujud ada 3 anggota ya, jidat, terus 2 telapak tangan, udah 3 kan? 2 lutut, 5, 2 telapak kaki, jari kaki, 7 kan? 7 anggota yang harus nempel di lantai kita, gitu. Apa tadi? Lupa tadi saya ngomong berapa tadi. Pokoknya sujud itu jidatnya paling tidak jidat kita. Yang lebih sempurna bagaimana? Yang lebih sempurna adalah jidat, hidung itu nempel. Nah, bagaimana nempelnya? Nempelnya paling tidak, kalau misalkan di tempat sujud kita ada kapas, kita sujud itu kapasnya tertekan, gitu. Artinya orang sujud itu nggak mesti harus neken banget, apalagi digusur kayak orang-orang ono. Digusur dia jadinya hitam, ada tato sini. Masa orang sujud jidanya tatonya 2, hitamnya 2, cuma karena sama kiri doang. Emang sujudnya cuma ini doang yang kena.
Coba aja ada bagian orang sujud bekas sujud sini 2 gitu. Nah, orang-orang yang demikian itu adalah korban salah paham. Kenapa salah pahamnya? Di dalam surah Al-Fatah diterangkan fi simahum fi wujuhim min asari sujud. Di dalam surah Al-Fatah diterangkan tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda sahabat Nabi adalah simahum fi wujuhim. Simahum di dalam jidahnya tuh, di dalam wajahnya ada tanda min asari sujud, dari bekas sujud. Yang dimaksud oleh Al-Quran surah Al-Fatah jidat atau wajahnya ada bekas sujud itu bukan tato yang kayak orang dipatok ular, tangan kiri doang, dua titik doang. Bukan begitu. Justru Nabi Muhammad itu sangat membenci ketika Nabi Muhammad melihat sahabat di mukanya itu ada bekas sujud yang ya hitam tadi itu kayak pantat monyet. Saya bilang kayak pantat monyet itu. Kasar tuh. Itu enggak bagus itu begitu. Kenapa sebabnya? Karena akan timbul ria, pengen dipuji orang gitu. Yang dimaksud dari wajahnya ada bekas sujud, maksudnya wajahnya bercahaya, wajahnya cerah, wajahnya enak dipandang. Orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sujud ibadah, yang rajin sholat, maka kata Nabi dalam sebuah hadis, kana lahu burhanun, kana lahu nur wa burhanun. Dalam kitab Tajridus Shorah hadis juga dalam kitab Mau'izatul Mu'min, Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya menerangkan kana lahu nur wa burhanun. Orang yang rajin sholat itu mukanya ada cahaya, ada cahayanya, cahaya hidayah, ada cahaya yang gampangannya membuat orang enak melihatnya gitu. Artinya kalau orang nggak pernah sholat, walaupun dia wajahnya putih, kulitnya putih, tetap melihatnya tuh melihatnya tuh nggak muas gitu ya, beda, auranya beda. Tapi kalau orang biasa sholat, rajin sholat, walaupun kulitnya hitam misalkan, walaupun nggak cakep misalkan, kalau misalkan dia rajin sholat, itu melihatnya enak, teduh melihatnya tuh enak. Apalagi kemarin saya habis ziarah, habis sowan berkunjung bertamu ke tokoh Banten, 3 ulama Banten yang masih sekarang, diantaranya Abuya Munfasir. Abuya Munfasir itu mukanya tuh melihatnya enak gitu, harus senyum orangnya itu, jangan bicara, senyum gitu. Ngobrol seperlunya gitu. Itu semua orang tamunya banyak banget, dari pejabat, dari banyak banget pokoknya dah. Ada macam-macam orang itu, tamu nggak berhenti. Satu orang bertamu nih, jatah cuma 5 menit, datang situ, minta doa, ada apa? Saya doain nih bah, doa, salaman pergi. Antri orang bertamunya dari pagi ke malam katanya nggak ada nih tamu. Itu dia Abuya Pasir tuh. Terus yang kedua dia Abuya Sarti yang panjang yang berbulu itu, yang di internet itu ada. Yang ketiga di Abuya Muhtadi gitu. Nah kalau di Abuya Syar'i dan di Abuya Munfasir itu kita nggak boleh bawa HP gitu. HP-nya harus dimatikan, rokok nggak boleh dinyalakan, orang perempuan juga nggak boleh bertamu di situ. Sudah tulisan perempuan menjauh. Terus tulis juga rokok dilarang berasap. Jadi bawa rokok boleh tapi dilarang berasap. Jadi nggak boleh dirokok semuanya. Terus terus ada tulisan juga di daerah sini ada tulisan, wahai orang gila, silakan nyalakan HP-mu. Gitu. Berarti kan kalau kamu nyalakan HP, berarti kamu termasuk orang gila. Gitu. Jadi secara halus mereka melarang nyalain HP gitu. Bagaimana kita mau foto? Jadi nggak boleh foto itu. Gitu. Kamu hanya tulisan, wahai orang gila, silakan nyalakan HP-mu. Kan kalau kamu, saya kan jadi orang gila aja dah, saya nyalain HP-nya. Jadi kamu gila. Kalau di rumahnya, di pintu rumahnya, Bapak Presiden, matikan HP-mu. Jadi kita tamu nih, jaga Presiden sama beliau. Matikan HP-mu. Tapi kalau di masjidnya, wahai orang gila, silakan nyalakan HP-mu. Maksudnya masa kita mau nyembah Allah kita main HP gitu loh. Masa kita di rumah Allah kita main HP. Begitu seakan-akan. Jadi makanya saya berziarah ke sana, nggak ada saya bisa berfoto dengan Abuya Munfasir dengan Abuya Syar'i, nggak ada. Yang ada dengan Abuya Muhtadi boleh, karena Abuya Muhtadi
di pesantren gitu, ngobrolnya pesantren orang enak. Lanjut lagi, jadi orang yang biasa sholat 5 waktu, terlebih lagi sholatnya khusyuk, sholatnya ngerti, paham dengan syarat rukunnya, kemudian ditambah-tambah juga dengan sunnah-sunnahnya, dengan sholat tahajud dan sebagainya, maka kana lahu nurun wa burhanun, wajahnya mengandung cahaya, wajahnya enak dipandang, sejuk gitu. Yang mungkin kita mah karena kita banyak dosanya ya, sholat kita juga khusyuknya paling sebatas gitu, sangat sedikit sekali, maka asar bekas di wajah kita tuh nggak begitu ketara, nggak begitu kelihatan. Namun bagi beliau-beliau orang-orang soleh itu melihat mukanya itu resep gitu, senang melihat mukanya itu, puas gitu rasanya, adem hati itu rasanya gitu. Iya, karena beliau-beliau mah gampangnya ngomong aja dikit. Nah kalau saya sehari-hari caprak mulu kan, ngomong keburukan orang dan sebagainya, maka ibarat kata kalau kita mah cahayanya ketemu dosa kita. Itu makanya saya kadang-kadang kalau berziarah, kalau berkunjung ke rumahnya para ulama, kadang-kadang saya takut gitu. Takutnya apa? Takutnya dibacain semua kesalahannya itu, karena orang soleh itu tahu hati kita. Namanya orang ahli kasyaf. Namanya ahli kasyaf itu ahli mengetahui sesuatu yang dalam diri kita. Kamu kemarin nyolong anu, kamu kemarin ngomong anu, itu tahu semua. Itu makanya kadang-kadang takut kalau kita berkunjung sama orang soleh gitu. Tapi kalau berkunjung sama orang salah ya biasa aja, sama-sama salah. Tapi kalau orang soleh, orang alim, kadang-kadang kita takut dibacain. Itu karena sering kan kita baca di internet, baca di suatu ketika di internet ya. Suatu ketika Mbah Hamid Pasuruan kan orangnya nggak pernah ngerokok tuh. Tiba-tiba ketika kedatangan tamu, Mbah Hamid Pasuruan langsung ambil rokok sebungkus, taruh di 5 jari, nggak ada rokoknya semua, rokok. Wow, ngebul aja gitu kan. Kamu ngobrol lagi, terus ngebul gitu. Begitu sampai tamunya kan lama, sampai rokok habis berapa bungkus gitu. Begitu tamu udah pergi, muridnya nanya, abang nggak pernah merokok, kok tadi tiba-tiba rokoknya ngebul begitu, banyak begitu. Artinya ajudan si Mbah Hamid Pasuruan yang nanya, kampanye orang dekatnya, orang dalamnya berani nanya, kenapa tadi Abu ya kok merokok gitu. Kata Mbah Hamid Pasuruan, saya merokokin tujuannya menghilangkan konsentrasi saya nih. Emang kenapa Abu ya? Tadi orang-orang yang bertamu tuh kepalanya ada yang kepala babi, ada yang kepala anjing, ada kepala segala, maksudnya kelakuannya. Jadi orang yang bertamu situ kelihatan oleh orang-orang kasyaf, oleh orang-orang yang ahli ma'rif, oleh orang-orang ahli mengatasi sesuatu yang kayak gitu tuh, itu kelihatan orang itu wujudnya anjing, wujudnya babi, wujudnya segala macam. Dosanya kelihatan ibaratnya gitu. Kelakuannya kelihatan, orang ini wataknya begini, wataknya begini kelihatan. Maka kalau kita datang ke orang-orang saleh, ada yang begitu, takut dibacain, wah orang ini tukang bohong, orang itu kan ini itu dosa-dosa kita yang udah lama, itu ketahuan ngebaca sama dia. Makanya kadang-kadang gak enak ya, jangan lama-lama kalau ketemu orang tertentu. Kita ya sowan, minta doa, abah atau abah kiai, tolong dari saya dong biar saya jadi orang baik, biar saya sehat, saya berkah hidupnya gitu. Nggak usah minta ini tuh, nggak usah minta banyak panjang lebar. Nah takut dibacain dosa-dosa kita, kesalahan kita dibaca sama dia, gitu kan, malah kita malu malahan. Ya biasanya bertemu orang-orang begitu nggak lama, paling 5 menit. Itu karena tamunya berjubel, ngantri ya banyak. Itu parkir mobil aja sampai nggak muat, kemarin itu nggak muat. Udah datang salaman, didoain airnya. Terus kadang nasi kadang enggak. Hati-hati misalkan. Berarti kalau ada itu ada apa di sananya. Nanti pergi datang lagi ketemu, mobilnya nggak boleh parkir lama-lama. Padahal parkirnya lebar, tapi karena banyak tamunya ya bentar doang. Berlanjut lagi, al-asyiru at-tumaninatu fihi, rukun salat yang ke-10 adalah tumaninah di saat kita sujud. Sujud itu minimal adalah jika kita nempel ke tempat sujud kita nih, minimal kalau ada kapas itu agak tertekan gitu. Maksudnya kapasnya agak neken. Jadi nggak perlu kita neken kenceng-kenceng. Apalagi tempat sujudnya misalkan kasar yang membuat jeda kita jadi hitam, itu nggak bagus.
Jangan sengaja digusurin, jangan digusurin biar hitam, jangan. Justru yang kayak gitu nanti timbul sifat riya, pengen dipuji orang, oh orang ini ahli ibadah. Harusnya kalau kita ibadah itu jangan ketahuan orang, jangan kelihatan orang. Semakin rahasia, maka pahala ibadah kita makin besar. Semakin kita ibadahnya diketahui orang, semakin pengen dipuji orang, ya makin hilang pahala ibadah kita. Maka jangan sampai ketahuan, apalagi jidatnya di biar kelihatan habis sujud, jidahnya tato, gambar kecoa, gambar ulat dot, gambar segala macam di jidatnya. Jangan kayak orang Buddha itu kan ada di jidatnya ya, orang Buddha ya, ada berapa ada berapa garis. Jangan ditiru yang kayak gitu. Kira-kira kita ibadah itu jangan sampai timbul perasaan pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, jangan. Al-hadi asyara, rukun sholat yang ke-11, al-julusu baina sajdataini, duduk antara dua sujud. As-saniya asyara at-tumakninatu fihi, yang ke-12 adalah tumakninah, berdiam dari gerakan di saat duduk antara dua sujud. Jadi ingat, rukun sholat yang ada tumakninanya, yang disebutin ada tumakninanya ada 4 tempat. 1 ketika ruku, 2 ketika i'tidal, 3 ketika sujud, 4 ketika duduk antara dua sujud. Kenapa 4 rukun ini kok selalu disebutin tumakninah? Karena bacaan di dalam 4 tempat tadi itu nggak wajib. Kita ruku tidak wajib baca apa-apa. Baca subhanarabbiyal azim hukumnya sunnah 3 kali. Kita sujud baca subhanarabbiyal a'la hukumnya sunnah. Kita i'tidal baca rabbana lakal hamdu hukumnya sunnah. Enggak baca pun enggak apa-apa, cuman enggak ada pahala sunnah itu. Nah, rekan sekalian, apa penyebabnya ketika kita ruku kita disuruh baca subhanarabbiyal a'la rabbiyal azim? Ketika kita sujud kita baca subhanarabbiyal a'la. Itu ada sebuah hadis. Waruwiya an Utbah bin Amir, diriwayatkan sebuah hadis dari Utbah bin Amir. Annahu qala, ia berkata, lamma nazalat, ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, ada ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad, fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi Muhammad bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan subhanarabbiyal azim itu untuk bacaan ruku kamu. Itu artinya dulunya nggak disuruh tuh, dulunya ruku itu nggak ada bacaannya. Cuma ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat Al-Qur'an, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan subhanarabbiyal azim itu sebagai bacaan ruku kamu. Gitu. Walamma nuzilat sabbih isma rabbikal a'la, dan ketika diturunkan surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, qala, Nabi Muhammad bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan sujud kalian dengan bacaan subhanarabbiyal a'la bihamdi. Artinya penyebab awal mula disuruhnya kita baca subhanarabbiyal azim ketika ruku dan subhanarabbiyal a'la ketika sujud, itu adalah ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, fasabbih bismi rabbikal azim. Tahu surat apa dia? Terus ketika ada ayat sabbih bismi rabbikal a'la, surat Al-A'la, maka saat itu Nabi Muhammad menyuruh sahabat dan kita sekalian untuk menjadikannya sebagai bacaan ketika sujud. Ingat, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk antara dua sujud, semuanya sunnah. Namanya sunnah hayat, nanti babnya di depan nanti ada. Walaupun sunnah, usahakan kita membacanya. Kalau bacaan duduk antara dua sujud, apa bacanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Di sini ada keterangannya nih.
Rabbi firli artinya ya Allah ampuni saya. Warhamni ya Allah sayangi saya. Gitu. Wajaburni ya Allah gantilah kekurangan saya. Kita punya kekurangan, punya kealpaan, punya dosa-dosa. Tuh minta diganti dengan kebaikan. Warba'ni ya Allah angkatlah derajat saya. Kita biar mulia, biar terhormat, biar berharga gitu. Warba'ni, warzuqni ya Allah berilah saya rezeki yang luas, yang berkah gitu. Ya, jadi minal halal, dari rezeki yang halal gitu. Warzuqni, wahdini ya Allah berilah saya hidayah. Wa'afini ya Allah berilah saya kesehatan. Wa'fu anni ya Allah ampuni segala kesalahan saya. Itu artinya begitu. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wajni wa'afini wa'fani itu kita minta diampuni, minta dikasih rezeki yang luas, minta kesehatan, minta kesalahan-kesalahan kita ditutupi dan diampuni. Itu kekurangan kita diampuni, ditutupi oleh Allah, itu diselamatkan. Itu maka ketika kita duduk antara dua sujud, hendaklah kita membacanya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enggak lengkap begitu enggak apa-apa seapalnya. Kebalik-balik juga enggak apa-apa. Enggak batal enggak apa, enggak dosa enggak apa. Ya seapalnya, bagaimana apalnya? Oh, saya bisanya Rabbi firli warhamni rabbil shaghira. Boleh, gitu. Ya yang penting kita minta ampunan saat itu, minta maaf sama Allah ataupun doa yang lain, tapi harus pakai bahasa Arab kalau doa. Ya, kalau bacaan dalam sholat tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Misal minta kaya, minta jodoh, minta rezeki luang, minta segala macam, itu tetap pakai bahasa Arab dalam sujud. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, saya misalkan minta doa naik pangkat misalkan ketika sujud terakhir, ya boleh kalau nggak pakai bahasa Arab dalam hati. Dalam hati Allah, mudah-mudahan saya naik pangkat dan segala macam gitu, minta. Boleh, tapi jangan diucapin makan mulut kalau bukan bahasa Arab. Itu Allah paham, Allah ngerti, Allah mendengar walaupun kita berdoanya dalam hati. Gitu. Minta yang baik-baik ya Allah, minta hidupnya berkah, minta sehat, minta dijauhkan dari hal-hal keburukan. Itu minta sama Allah. Allah itu senang kalau umatnya, kalau makhluknya berdoa. Itu Allah senang. Itu. Bahkan di dalam kitab Bulughul Maram diterangkan bahwa ketika kita habis sholat, assalamualaikum terus kita nggak doa, itu kita dianggap sebagai orang sombong. Coba aja baca hadis dalam kitab Bulughul Maram diterangkan orang yang tidak mau berdoa itu namanya orang sombong. Kenapa? Kata Allah seakan-akan dia itu udah nggak butuh lagi sama Allah. Itu. Makanya seburu-buru apapun kita sholat, kalau habis salam paling tidak kita bacain istighfar atau minta ampun buat orang tua. Nah, assalamualaikum, buru-buru misalkan nih mau kamar mandi atau mau pergi atau mau kemana, salam langsung Allah mau pilih warahmu marbin syukur alhamdulillah langsung pergi. Kan cuma berapa detik itu, ya bentar doang. Jadi kalau kita sholat enggak doa sama Allah, itu kita dianggap sombong oleh Allah. Kamu udah nggak butuh saya ya, itu kata Allah begitu. Dan ada pepatah orang Arab, nggak tahu hadis apa bukan, nggak tahu hadis apa bukan, tapi masyhur kalimatnya, man shalla bila wirdin fa huwa khirdun. Kalau kalian ngaji kita ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu yang membahas tentang kosakata, yang membahas tentang apa ya? Tentang retorika, tentang bahasa lah. Gitu. Tentang puisi, tentang segala macam itu namanya ilmu mantik di kitab kuningnya. Man shalla bila wirdin fa huwa khirdun. Barang siapa yang sholat enggak pakai wirid, dia kayak monyet, kayak gitu. Kata orang Arab begitu. Man sholat bila wiridin fa huwa khirdun. Barang siapa yang dia sholat, yang sholat enggak doa, enggak wirid, maka dia seperti monyet. Maka kalau kita salam, habis sholat terus salam, paling enggak istighfar lah. Astagfirullahaladzim, liwalidayya warhamhum marbin syughira gitu. Atau Allah maghfir liwalidayya warhamhum marbin syughira. Udah selesai. Cuman 5 detik paling juga, enggak nyampe setengah menit. Ya, jadi jangan salah terus langsung pergi, itu nggak bagus, kayak monyet kata orang Arab mah. Kenapa? Karena kalau monyet itu kalau buang air besar,
Kalau nggak bisa langsung kabur. Lain sama kucing. Kalau kucing kalau buang air besar, dia tutupin dulu. Gitu. Kalau dia pipis, dia cium-cium dulu. Gitu. Tujuannya apa? Maksudnya dia nandain lokasi. Itu takut hilang. Takut hilang di kucing lakuannya. Ya pokoknya kalau kita habis salat jangan langsung pergi. Paling tidak kita istighfar atau mendoakan orang tua. Dan perlu juga kita tahu bahwa ada sebuah hadis Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Artinya berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian nanti akan mengikuti kebaikannya. Artinya kalau kita pengen punya anak soleh, kalau kita pengen punya anak nurut, kalau kita pengen punya anak yang rajin mendoakan kita wajib mendoakan orang tua dulu. Walaupun kita masih bujangan sekarang, saya mau belum punya anak, saya mau belum punya istri, saya mau belum berkeluarga, masih bujangan misalkan, nggak apa-apa. Kalau kita dari kecil, dari muda ini kita udah membiasakan diri berbuat baik pada orang tua kita, yang ngomong yang bagus sama orang tua kita, mendoakan orang tua kita, maka nanti di saat kita nanti dewasa, udah berkeluarga, anak kita itu akan seperti itu. Makanya pepatah Indonesia mengatakan apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya emang seperti itu, hadisnya ada. Birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepada kamu. Jadi jangan ngarep kalau kitanya kelakuannya buruk sama orang tua kita ngarepin anak kita jadi orang soleh, ya susah, nggak ada kamusnya. Kalau kita pengen anak kita baik, ya kita contohin dulu. Woi, sholat masjid, kitanya main HP di rumah nonton TV ya. Anak kita dulu, bapak aja main HP, bapak aja nonton TV, gitu balikin macam sekarang mah. Ya, maka kita contohin dulu, solehkan diri kita dulu. Diri kita disolehkan dulu, baru anak-anak kita akan meniru kesolehan kita, kebaikan kita gitu. Yang nggak boleh hanya merintah, hanya nyuruh, tapi kita nggak nyontoin, itu nggak bagus. Al-hadi asyara al-julus baina sajdataini, duduk antara dua sujud. Asani asyara yang ke-12, tumakninatu fihi, tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Nah, kalau duduk antara dua sujud itu disebutnya duduk iftirosh atau iftiroshi. Iftirosh itu apa? Artinya iftirosh itu artinya ada apa ya? Samaknya ada apa ya? Ada apa samak? Alasnya, yaitu telapak kaki kiri kita didudukin, telapak kaki kanan kita diberdirikan, atau dua-duanya didudukin. Itu dijadikan alas sebagai tempat duduk telapak kaki kita. Namanya duduk iftirosh. Nah, duduk iftirosh itu ketika duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal, itu duduknya duduk iftirosh. Tapi kalau duduk di tahiyat terakhir, namanya duduk tawaruk. Dua-duanya telapak kaki kita dua-duanya tidak didudukin. Bagusnya telapak kaki kanan diberdirikan, telapak kaki kiri kita keluar, tidak didudukin. Yang gak didudukin gitu, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau duduk tahiyat akhir, telapak kaki kita dua-duanya tidak didudukin. Kalau duduk tahiyat awal dan duduk antar dua sujud, telapak kaki kiri kita didudukin. Sunnahnya telapak kanannya diberdirikan atau dua-duanya duduk juga boleh. Itu sunnah ya, sunnah. Diamalin ilmu itu walaupun sedikit tapi diamalin, itu justru yang lebih bermanfaat. Ilmu sedikit tapi diamalin, itu yang akan berguna sampai akhirat. Ilmu segudang kita pesantren sampai 100 tahun, kalau nggak diamalin justru menyebabkan kita masuk nerakanya lebih duluan daripada orang yang bodoh. Itu orang wakul man bi ilmihi lam ya'malan, orang yang dengan ilmunya dia nggak mengamalkan ilmunya, maka dia akan masuk neraka min qabli ubadil wasan. Masuk nerakanya lebih duluan daripada orang yang menyembah berhala. Para kiai, para ustadz, para guru itu bisa jadi masuk nerakanya lebih dulu daripada orang kafir. Jangan bangga jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jangan bangga. Justru orang tersebut bisa jadi masuk nerakanya lebih duluan.
Kenapa sebabnya? Ada tetangganya nggak sholat, dia kebagian dosanya. Ada tetangganya maksiat, dia diem aja, dia kebagian dosanya. Itu orang ustaz, orang kiai itu begitu. Jangan ganggu, memang jadi ustaz jadi kiai salaman, orang pada mau salaman, mana dipanggil ustaz. Jangan bangga dulu. Di akhiratnya orang yang kayak gitu pertanyaannya banyak. Iya, jadi ustaz jadi kiai itu pertanyaannya banyak. No, terdengar kamu ada kelaparan, kamu diem aja. No, terdengar kamu ada yang maksiat, kamu diem aja. Terdengar kamu ada yang nggak bisa ngaji, kamu diem aja. Itu dosanya kebagian kita. Iya, orang lain yang ngerti itu dosanya kebagian, dosanya. Jangan bangga. Jadi makanya kadang-kadang heran saya, kadang-kadang orang pesantren kagak pernah pesantren. Iya, baca kita gunung boro-boro bisa, baca Quran aja belepetan gak jelas. Seneng banget bang Ustaz, Pak Ustaz senang banget jadi Ustaz. Aduh, saya gampangannya pesantren lama aja. Dibangun sekali dengan risi. Apalagi bang Kiai, aduh dosanya banyak banget. Iya, masih gak bisa apa-apa. Dipanggil ini itu kegedean panggilan. Bikin kepala jadi koden malahnya. Iya, besar kepala, takabur jadinya tuh. Jadi nggak usah. Ya kita senang dipanggil ustaz, panggil kiai, panggil itu nggak usah. Itu justru akan menjadi beban moral. Jangan jadi beban moral. Kita berbuat ini itu jadi nggak enak. Ya ibarat kata, misalkan saya dipanggil ustaz misalkan, terus tetangga saya misalkan dangdutan, kira-kira kalau misalkan saya nyawer, enak nggak? Wih, posenya nyawer, kan nggak enak ya. Wih, posenya karaokean, kan nggak enak. Itu makanya gitu. Kalau jadi ustaz nggak enak dah, nggak bebas. Oh jadi ustaz bahasa pendek naik motor mana? Itu nggak enak pokoknya. Jadi nggak enak lah. Jadi ustaz nggak enak, jadi ustaz jadi nggak enak. Enak jadi orang biasa, bebas, ilmu yang banyak, terus jadi orang biasa aja. Gitu. Ya jadi jangan bangga orang jadi kiai, jadi ustaz, jadi ulama, dipanggil ulama, jangan bangga. Belum tentu masuk surga dulu, belum tentu. Kebanyakan ulama ustaz kiai itu kebanyakan masuk nerakanya duluan. Kebanyakan. Bukan satu dua, kebanyakan. Itu. Karena itu tadi tanggung jawabnya ada orang lain dosa, orang lain bermaksiat. Ustaz kebagian juga. Kebagian. Iya tetangganya ada yang berantem. Ustaz kebagian juga dosanya gitu. Makanya gak enaknya begitu. Enak duduk semua. Kalau tahlilan berkata dua, sono berangkat dimakan dah sono, saya nggak pengen. Iya, berangkat nggak dimakan. Saya kalau berangkat juga kadang-kadang ketemu orang jalan kali orang, apalagi berangkat orang mati, berangkat orang meninggal tuh kadang-kadang makannya nggak enak, anyep. Ya jadi nggak usah gitu ya. Pokoknya cari aja ilmu yang banyak, nggak usah pengen. Jadi ini itu, jadi kita sendiri aja udah. Itu enak begitu, bebas. As-salisa asyara yang ke-13 at-tasyahudul akhir. Rukun sholat yang ke-13 adalah tahiyat akhir. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau tahiyat yang pertama itu bukan rukun sholat. Rekan-rekan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tahiyat pertama itu boleh. Tahiyat boleh enggak? Boleh dibaca boleh enggak? Kenapa sebabnya? Karena tahiyat pertama itu sebatas sunnah abad, bukan rukun sholat. Itu misalkan tahiyat pertamanya pada salah bacanya nggak masalah, nggak batal. Itu surah pendek bacanya pada salah, panjang pendeknya salah-salah, nggak masalah, tidak batal. Tapi kalau al-fatihah bacanya pada salah, jadi imam baca al-fatihahnya pada salah, panjang pendeknya, itu membuat sholat jadi batal. Karena al-fatihah itu rukun sholat, sementara surah pendek bukan rukun sholat. Tahiyat pertama bukan rukun sholat. Yang rukun salat tasyahudul akhir, yaitu tahiyat terakhir. Nah, tahiyat terakhir itu bacaannya cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau illallah nunjuk tangan, diangkat jarinya, illallah, kecuali Allah satu gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar ya, kan depannya ada anak. Wa asyhadu anna Muhammadar. Kadang-kadang ada di masjid kita tuh asyhadu anna Muhammadur. Nggak boleh kalau ada kalimat anak pasti belakangnya a. Hatta juga a belakangnya tuh. Namanya awil nawasib. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur, karena nggak ada anaknya depannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, rekan sekalian, anaknya dibaca pendek. Nggak boleh anna Muhammad, nggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita baca panjang anna Muhammad Rasulullah, itu artinya sesungguhnya saya adalah Muhammad. Kita ngaku dengan Muhammad. Nah, rekan sekalian, di internet, di YouTube, iya apa enggak, katanya ada agama sempalan Islam, agama ngakunya Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Pusatnya di Malaysia, di Selangor, di Brunei, di Singapura, terus di Indonesia itu di Kalimantan. Itu ada orang namanya Irwan Alias. Coba aja buka di internet. Irwan Alias, dia ngaku sebagai nabi. Dia bersyahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dia ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi anna sesungguhnya saya Muhammadar Rasulullah. Saya ini adalah Muhammad utusan Allah. Gitu. Jadi di Malaysia, di Selangor, itu ada orang namanya Irwan Alias mengaku jadi nabi gitu. Makanya dia baca syahadatnya asyhadu anna Muhammad, anaknya panjang. Itu salah ya. Jadi kalau kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, anaknya pendek. Anna enggak boleh, anak enggak boleh. Kalau anna itu artinya sesungguhnya. Kalau anna artinya sesungguhnya saya. Jadi kalau panjang artinya yang jadi nabi kita. Enggak boleh lah. Ya kalau orang mau jadi nabi, maka dengan sendirinya menjadi kafir gitu. Walaupun dia sholat 5 waktu. Kalau dia mau jadi nabi, dia kafir jadinya. Enggak boleh. Oh, nabi kan 31. Ya, nabi 31. Banyak itu nabi. Nabi paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Karena nabi paling terakhir Nabi Muhammad, akhirnya si Irwan Alias ini mengaku namanya Muhammad. Itu. Coba aja buka di internet, namanya Irwan Alias. Islam apa namanya itu? Namanya Islam apa nggak tahu agamanya itu. Ya pokoknya nggak sah tuh, keislamannya nggak sah. Tuh ya. Jadi tasyahud akhir itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali kesana hukumnya sunnah. Wa ala ali nama kama sholat dan selanjutnya hukumnya sunnah, boleh dibaca boleh enggak. Yang wajib hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib hanya sampai situ, tahiyat akhir tuh. Ar-rabi' asyara, yang ke-14, al-qu'udu bihi, duduk tahiyat akhir. Bagaimana duduk tahiyat akhir? Yaitu duduk tawaruk, dua-duanya telapak kaki kita tidak diduduki. Itu namanya duduk tahiyat akhir. Bagaimana kalau duduk tahiyat akhir kakinya didudukin? Boleh-boleh saja, cuma sunahnya telapak kaki dua-duanya tidak didudukin. Namanya duduk tawaruk. Al-khamis asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi di saat tahiyat akhir. Itu merupakan rukun sholat ke-15. Rukun sholat ke-15 sholawat kepada Nabi. As-sadis asyara, yang ke-16 as-salam, membaca salam yang pertama. Ingat tuh. Rukun sholat yang ke-16 adalah ucap assalamualaikum warahmatullah yang pertama. Boleh nengok, boleh tidak nengok. Yang wajib mengucapkan assalamualaikumnya yang wajib. Nengoknya sunnah. Nah, bagaimana kira-kira mendapat sunnah? Yaitu assalamualaikum, kumnya belok. Assalamu artinya selamat sejahtera, keselamatan. Alaikum untukmu. Kum itu artinya kamu. Berarti kita kumnya belok. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmatullahi berbelok. Emang apa ya belok kan gitu. Jadi kum itu nengok muka itu assalamualaikum, salam sejahtera untukmu gitu. Kum itu untukmu gitu. Nah, terus juga perlu diingat bahwa kalau sholatnya bukan sholat orang meninggal, bukan sholat orang meninggal, maka salamnya assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi saja. Tapi kalau nyolatin jenazah ada wabarakatuhnya. Jangan salah. Kadang ada tuh di Masjid Ar-Rahmah orang salam ngimamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang nyolatin jenazah. Ya. Jadi kalau nyolatin jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya wabarakatuh. Tapi kalau bukan sholat jenazah, kalau bukan sholat orang meninggal,
Enggak usah pakai wabarakatuh, ingat-ingat. Hanya assalamualaikum warahmatullah gitu. Nengok, assalamualaikum, kumnya nengok. Nah, bagaimana kalau sholatnya sendirian? Kalau sholat sendirian, assalamualaikum tuh kumnya salam sejahtera untukmu, itu untukmu malaikat raqib ke kanan. Itu salam sejahtera, salam selamatan untukmu malaikat raqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, malaikat atid gitu. Tapi kalau sholat berjamaah, kalau jadi imam, assalamualaikum kumnya untuk makmum yang sebelah kanan, assalamualaikum yang sebelah kiri ya untuk makmum sebelah kiri. Kalau sholat jadi makmum, assalamualaikum yang orang yang sebelah kanan. Walaupun yang sebelah kanannya enggak lagi sholat, lagi duduk aja, ya tetap dia dapat doa dari kita. Assalamualaikum, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai warahmatullahi saja ya. Nah, wajibnya hanya ucapan salamnya. Assalamualaikum. Sampai kum aja boleh. Sunahnya sampai warahmatullah. Itu sunahnya. Nengoknya sunah. Enggak nengok lagi enggak apa-apa. Usap mukanya sunah. Enggak usap lagi enggak apa-apa. Ada romo-romo mereka kalau salam enggak usap tangan. Assalamualaikum. Enggak bersuara lagi. Padahal harusnya ucap salam yang pertama itu harusnya terdengar telinga sendiri. Assalamualaikum. Gitu. Terdengar. Kenapa sebabnya? Karena merupakan rukun qauli, rukun ucapan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ucap salam yang pertama wajib terdengar, sama seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah takbir pertama, salam yang pertama itu harus terdengar. Ya, tahiyat terakhir itu harus terdengar sendiri. Assalamualaikum. Itu. Salamnya sekali doang boleh enggak? Boleh. Cuma makruh. Kita salam terus potong doang. Assalamualaikum. Udah sekali doang, ke kirinya enggak. Teman-teman sebelah kirinya ada orang yang kita enggak suka. Assalamualaikum. Kalian doang, ke kirinya enggak salam. Enggak mau. Enggak mau salam kiri. Makruh tapi saksikan sebenarnya makruh. As-sabi'a asyara, rukun salat yang terakhir yang nomor 17, at-tartibu, yaitu berurutan. Itu saja rekan sekalian, kajian kita pada malam hari ini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya serta dapat diamalkan sehari-hari. Bagaimanapun juga orang sholat yang memakai ilmu, memakai pengetahuan, ngerti syarat rukunnya, itu pahalanya lebih banyak dibanding dengan orang yang sholat sebatas ikut-ikutan. Maka rukun sholat tadi yang kita pelajari bersama-sama itu usahakan diingat dan dipraktek. Oh ini rukun, oh ini bukan rukun, gitu. Dipraktek, diingat-ingat. Nah, ilmu kalau dipraktekin itu tidak akan lupa, gitu. Yang dinamakan orang pintar adalah orang yang mengamalkan ilmu. Itu namanya orang pintar, itu namanya orang alim. Orang yang ilmunya banyak enggak diamalin, itu namanya orang bodoh. Kalau dalam Al-Quran diterangkan, kama salil himari yahmilu asfaro. Dalam surat Luqman kalau nggak salah terang, kalau nggak salah tuh. Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa gerobak yang berisi buku-buku pelajaran. Nggak ada manfaatnya. Keledai bawa gerobak, isinya ada buku matematika, buku fisika, buku kimia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada belajar agama, ada kitab kuno, ada Al-Quran. Tapi nggak memberikan manfaat apa-apa sama keledai. Orang keledai nggak bisa baca, ya kan? Jadi orang yang ilmunya banyak nggak diamalin, itu seperti keledai. Kata Al-Quran surah Al-Luqman, yang kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa gerobak berisi buku tulisan, buku pelajaran. Nggak memberikan manfaat apa-apa masih keledai itu. Oleh karenanya kita yang sudah ngerti ilmu, hendaklah ilmu itu diamalin. Sesedikit apapun ilmu yang kita miliki, kita amalin. Itu akan menjadikan kita sekalian berharga, akan menjadikan ibadah kita makin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya beda. Nilainya beda. Emas sama-sama warnanya kuning, tapi beda karatnya, beda harganya. Emas yang 24 karat harganya mahal, bisa 800.000 per gram. 23 karat bisa sekitar 600 atau 500.000. Yang sekarat, sekarat, ya. Pokoknya emas itu sama-sama warna kuning, tampilannya sama, tapi beda karatnya beda. Itu beda. Uang sama-sama kertasnya. 1.000-an kertas, 2.000-an kertas, 5.000-an kertas, 10.000-an kertas, 100.000-an kertas.
Yang biru juga kertas juga 50 ribuan. Kalau kita suruh milih, pasti kita milih yang kualitasnya gede. Yang merah kan, yang ada Pak Karno sama Bung Hatta lagi nyengir. Yang senyum. Ya iya senyum. Nggak bakal mau disuruh milih yang gambar abu-abu itu. Milih yang mana? Pasti milih yang merah. Karena kualitasnya bagus. Begitu juga dengan sholat. Sholat kita semakin berkualitas, maka semakin menyelamatkan kita. Sholat kita semakin menggunakan ilmu, maka niscaya sholat kita itu akan menyelamatkan kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-sholatu. Idza saluhat saluha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu, pertama kali amal yang dihisab oleh Allah yaumil qiyamah, di hari kiamat, as-sholatu adalah sholatnya. Jadi amal perbuatan manusia ini sholat dulu yang ditanya oleh Allah di hari kiamat. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Kalau sholat kita beres, sholat kita lulus, diterima oleh Allah, saluha sa'iru amali, seluruh pahala kita yang lain pasti diterimanya. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala ngaji, pahala nutup aurat, pahala ngomong baik, pahala segala macam lah, diterima semua. Tapi wa idza fasada sa'iru amali. Kalau sholat kita enggak berkualitas, sholat kita batal, sholat kita enggak beres, maka pahala yang lain pun tidak akan diterima. Kenapa sebabnya? Karena sholat itu adalah tempatnya, wadahnya. Kita kalau punya wadah bagus, rapi, rapat, diisi makanan yang enggak merojol, diisi air yang enggak hilang, diisi ini itu ya tetap kesempatan. Tapi kalau wadahnya bolong, sholat 5 waktu kadang sholat, kadang enggak. Itu ibaratnya kayak tempat bolong. Diisi pahala sedekah, merojol ke bawah. Diisi pahala puasa, merojol lagi ke bawah. Diisi puasa zakat, merojol lagi. Tuh, maka perbaiki sholat kita, ya perbaiki bukan hanya jumlahnya saja, namun juga kualitasnya. Kuantitas dan kualitasnya kita perbaiki, kita tingkatkan terus agar senantiasa ibadah yang lain pun akan menjadi bagus. Maka jelas kalau misalnya dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Ada orang sering sholat tapi perbuatannya buruk, masuk suka nipu, masuk bohong, masuk mencuri segala macamnya. Mungkin sholatnya belum rapi, sholatnya belum baik, sholat tapi bikin mana-mana, sholat syarat rukunnya nggak ngerti. Nah oleh karenanya perbaiki sholatnya, maka dengan sholatnya baik insya Allah akan mengefek, akan memberikan efek yang baik pada amal-amal yang lainnya. Itu mana mungkin orang rajin sholat kemudian dia berjudi, mabuk segala macam, itu dia akan merasa malu, saya mau gitu. Nanti begitu. Oleh karenanya sholat diperbaiki dulu, sholat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan baik dan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Al-Aqunikum, kita akhirnya doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Aqunikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.